Penyakit busuk akar sudah pasti membuat kita gagal panen. Penyebarannya cukup cepat dan kalau tidak segera diatasi membuat kerugian dalam jumlah yang besar. Busuk akar sendiri penyebabnya bisa macam-macam. Hanya saja, banyak dari kita yang masih sulit mengidentifikasinya. Kalau layu fusarium, gejalanya mudah dipahami karena layunya terjadi pada siang hari dan pada pagi, sore, atau malam daun kembali segar, kecuali ketika serangan sudah parah. Biasanya butuh waktu 7-10 hari hingga tanaman mati. Kalau kasusnya seperti ini, pencegahannya pertama kali dilakukan dengan kocor atau tebar dolomit. Selang 2 hari, aplikasikan jamur triko, dan insektisida seperti furadan. Agen hayati triko sebagai pelindung dan furadan atau marshal sebagai nematoda. Sebab, hama dalam tanah bisa menimbulkan luka, di mana ini akan menjadi pintu gerbang bagi jamur fusarium untuk bisa menginfeksi. Yang perlu diperhatikan, penggunaan triko sendiri baiknya dibarengi dengan gula sebagai makanan jamur, agar ketika diaplikasikan jamur trichoderma bukan dalam keadaan dorman. Ini juga biasanya yang menjadi masalah mengapa aplikasi trichoderma kadang tidak mempan. Dolomit dan agen hayati diaplikasikan sebulan sekali atau selang 2 minggu sekali. Pada lahan yang sudah terkena layu fusarium, aplikasikan fungisida bahan aktif mancozeb atau chlorothalonil, diaplikasikan 2 minggu atau 1 bulan sekali. Bahan aktif karbendazim juga bisa mengatasi. Aplikasinya dikocor di sekitar tanaman yang terkena layu. Waktu aplikasinya selang 3 atau 4 hari sekali, sampai tanaman sembuh. Dan kalau sudah sembuh cukup pakai agen hayati saja. Sementara untuk infeksi layu bakteri, bakteri mula-mula berkembang biak pada perakaran mengakibatkan tanaman layu. Gejalanya bisa dilihat dari daun yang menggulung ke atas, kemudian meluas secara cepat disertai dengan daun yang menguning dan berubah menjadi coklat. Pada tanaman cabai, biasanya tanaman layu tapi daunnya masih hijau. Hanya butuh waktu 2 atau 3 hari saja bagi bakteri bisa membuat tanaman mati total. Pencegahannya mirip dengan layu fusarium. Kita butuh dolomit untuk dikocor dan kocor lagi dengan agen hayati trichoderma atau M21. Kalau tanaman juragan sudah ada yang terkena layu bakteri, segera cabut dan dikocor dengan bakterisida. Misalnya dengan baktosin atau dengan kuproksat sekalian, yang fungsinya juga bisa sebagai fungisida. Pada kasus lain, akibat serangan jamur yang awalnya juga dari bawah, bisa membuat batang tanaman cabai menjadi terkelupas. Biasanya infeksi mulai dari bagian akar, dan masuk pada pangkal batang. Setelah sebagian besar sistem akarnya mati, daun akan layu dan pada akhirnya tanaman mati. Perbedaan gejalanya dibanding dengan layu fusarium dan bakteri adalah pada perubahan warna pada pangkal batang yang berubah dari coklat, menjadi coklat kekuningan dan menjadi sedikit merah. Pada akhirnya, pangkal batang ini menjadi berwarna hitam dalam keadaan busuk. Berikutnya, mulailah kulit batang terkelupas dan pada jaringan kayu terlihat coklat kehitaman. Infeksi ini terjadi pada lahan yang basah atau tergenang. Kalau fusarium, biasanya akibat pH yang rendah. Pencegahannya adalah dengan agen hayati trichoderma atau hidrogen peroksida. Pilih salah satu saja, karena sudah jelas tidak bisa dilakukan pencampuran antara trichoderma dan hidrogen peroksida. Sementara untuk pengendaliannya adalah dengan penyepraian dengan fungisida bahan aktif chlorothalonil dengan mancozeb, atau dengan bahan aktif benomil. Bahan aktif mancozeb juga bisa disandingkan dengan simoksanil.
Ketiga penyakit yang baru saja kita bahas, menyebabkan busuk pada akar tanaman. Melihat produk-produk yang digunakan untuk mengatasi dua jenis penyakit akibat tadi, sebenarnya hampir sama. Karena layu dan Phytophthora sama-sama jamur, pengendaliannya tidak lain dengan fungisida. Di video yang ini, juga ada beberapa rekomendasi fungisida yang bisa mengatasi tiga jenis jamur sekaligus. Kalau juragan memilih untuk tidak menggunakan agen hayati, untuk mengatasi penyakit penggunaan hidrogen peroksida sebagai sterilisasi lahan dari jamur, selain murah juga bisa memberantas semua jenis jamur dan bakteri. Itu tadi adalah cara pencegahan setelah tanam. Ada baiknya kalau pencegahannya juga kita lakukan mulai sebelum tanam. Dilakukan dengan cara memberikan bakterisida pada saat persemaian. Misalnya dengan Acrobat atau Agrep. Pada media tanamnya pun juga pastikan harus steril. Kalau perlu berikan juga Mycorrhiza sejak semai dan Trichoderma. Bila memerlukan penyemprotan, pakai saja pupuk organik cair, bukan dengan pupuk kimia. Karena dengan pupuk organik, umumnya di cuaca ekstrim tanaman lebih bisa bertahan. Dan yang tidak boleh ketinggalan adalah pengaturan jarak tanam, drainase, melakukan rotasi tanaman, dan selalu menjaga kebersihan lahan. Untuk penyemprotan fungisida, pastikan 3 jam setelah penyemprotan tidak terjadi hujan. Pembahasan kali ini itu saja, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.